Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran statistik 2. Hari ini kita akan bahas mengenai teori peluang. Nah, di sini ada yang namanya percobaan ya. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Lalu ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Ada lagi yang namanya titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Lalu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Nah, di sini ada contoh ya untuk ruang sampel. Ruang sampel yaitu semua kemungkinan yang mungkin dapat terjadi dalam suatu percobaan. Contohnya, ruang sampel dari satu mata dadu. Nah, ada berapa nih ruang sampelnya? Jadi yang kemungkinan terjadi ketika kita mengocok dadu. Dia ada 6 ya, jadi mungkin terjadi angka dadu 1, lalu mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6 ya. Nah, lalu contoh dari ruang sampel satu koin ya. Koin ini kalau kita lempar nih, nah kemungkinannya ruang sampelnya itu hanya ada 2 ya, berupa angka atau gambar ya. Jadi ruang sampelnya angka dan gambar, titik sampelnya 2 ya. Tadi ruang sampelnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, titik sampelnya jumlahnya ya 6. Nah, kita bisa lihat di sini. Tentukan ruang sampel pada pelemparan pada 2 buah koin secara bersamaan. Nah, sekarang pada 2 buah koin secara bersamaan. Ada koin 1, Ibu buat bentuk tabel ya. Ada koin 1, koin 2 ya, angka, gambar, angka, gambar. Nah, nanti kita ketemu itu ada di sini angka sama angka jadi angka-angka ya. Terus koin satunya angka, koin 2-nya angka. Lalu koin satunya angka, koin 2-nya gambar ya. Lalu koin satunya gambar, koin 2-nya angka. Koin satunya gambar, koin 2-nya gambar ya. Jadi kita dapat ruang sampel yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar ya. Jadi titik sampelnya ada 4 ya. Nah, kita juga bisa pakai diagram pohon ya. Jadi kita buat seperti ini. Ada 2 koin ya. Pertama, kemungkinan koinnya itu angka A ya. Yang pertama, koin pertamanya angka A, lalu koin pertamanya ini juga bisa angka gambar ya, bisa berupa gambar ya, bisa berupa sampel angka, bisa berupa sampel gambar. Nah, dari berupa sampel angka ini, koin keduanya bisa angka dan koin keduanya juga gambar ya. Ini koin pertamanya yang angka, koin keduanya bisa angka dan gambar. Lalu di koin pertamanya gambar, di koin keduanya bisa angka juga bisa gambar ya, dimana hasilnya adalah 4 ya titik sampelnya, atau kita bisa hitung nah ini bisa kita hitung seperti ini ya, bisa kita hitung ya. Di sini artinya ada dua kemungkinan titik sampel yang pertama ya, lalu di koin 2 lagi ya. Jadi maka di sini titik sampelnya adalah 4 ya. Kita bisa hitung 2 kali 2 karena ada 2 ya, ada 2 koin. Jadi kita bisa hitung titik sampelnya langsung 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 ya. Nah, ketika misalnya ada 3 koin, tentukan ruang sampel pada pelemparan 3 buah koin. Itu ada berapa titik sampelnya?
Berarti kan koin pertama ada 2 ya kemungkinannya, lalu ruang sampelnya koin kedua juga ada 2, koin ketiga juga ada 2. Jadi 2 kali 2 dan dikali 2 ya, itu berapa? 2 kali 2 kali 2 yaitu 8 jumlah titik sampelnya. Jadi kita bisa hitung ya titik sampelnya tersebut, atau 2 pangkat 3 karena ada 3 buah koin. Kalau ini 2 buah koin ya. Jadi ruang sampelnya yang kemungkinan di koin pertama ada 2 angka gambar. Angka gambar kita kalikan saja titiknya, jadi bisa ada 8 ya. Nah, oke, peluang suatu kejadian yaitu perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut ya. Jadi kejadian yang akan terjadi atau yang diinginkan dengan banyaknya anggota dari ruang sampel tersebut ya. Nah, peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota, maka N dalam kurung S dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota. N dalam kurung A ya, maka peluang kejadian A adalah NA dibagi NS ya. Jadi peluang A adalah NA dibagi NS ya. Jadi peluang A adalah banyaknya anggota dalam kejadian dibagi dengan banyaknya titik sampel ya. Jadi yang mungkin terjadi dalam kejadian A-nya dibagi dengan ruang sampel secara keseluruhannya ya. Peluang suatu kejadian nilainya berkisar antara 0 dan 1 ya. Jadi peluang suatu kejadian itu nilainya 0 dan 1 gitu ya. 1 tuh udah berarti artinya peluangnya sudah mutlak pasti terjadi. Kayak misalnya koinnya itu dua-duanya bentuknya angka gitu ya. Nah, ketika dilempar kemungkinan yang terjadi bentuk angka ya udah pasti gitu ya. Jadi makanya peluangnya adalah 1 gitu ya. Jadi biasanya peluang itu antara 0 dan 1, maka dituliskan jadi dia tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1 di antaranya ya. Nah, peluang kejadian bernilai 0 untuk suatu kejadian yang mustahil, misalnya angkanya bentuknya koinnya bentuknya gambar dua-duanya gitu ya. Lalu kita tanya peluang kemungkinan koin bentuk koin berupa angka. Ya mustahil, nggak ada kemungkinannya gitu ya. Jadi itu kemungkinan yang mustahil ya. Peluang terjadinya 0 itu adalah suatu kejadian yang mustahil gitu ya. Lalu peluang kejadian bernilai 1 untuk suatu kejadian yang pasti. Jadi itu emang cuma 1 gitu, nggak ada yang lain gitu. Jadi peluangnya 1. Nah, lalu ada yang namanya peluang komplement ya. Peluang komplement itu adalah 1 dikurang peluang A. Jadi maksudnya misalnya tadi mata dadu kan ada 6 ya. Nah, lalu misalnya ditanya peluang mata dadu 3 itu berapa gitu ya. Atau peluang mata dadu bilangan ganjil itu ada berapa. Nah, peluang komplement itu yang bukannya gitu. Misalnya peluang terjadinya munculnya gitu ya, peluang munculnya mata dadu selain bilangan ganjil gitu. Jadi ya udah 1 dikurang peluang bilangan ganjil gitu ya. Jadi yang bukan bilangan ganjil berarti nyarinya 1 dikurang peluang bilangan ganjilnya seperti itu ya. Nah, contoh ya, kita masuk ke contoh. Contoh 1, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil ya. Di sini kita lihat ruang sampelnya mata dadu tadi ada berapa? Ada 6 ya, bisa keluar angka mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi ruang sampelnya, titik sampelnya jumlahnya, ruang sampelnya ada 6 ya.
Lalu sisi berangka ganjil ya. Nah, ada berapa nih kemungkinan yang angkanya ganjil? Nah, dari 1 sampai 6 itu angka ganjil ada 1, 3, 5. Berarti artinya NA-nya ada jumlahnya 3 ya. 1, 3, dan 5. Jadi ada 3 ya. Nah, lalu sehingga tadi apa rumusnya PA? Yaitu NA dibagi NS ya. Jadi peluang A-nya berapa tuh ya? Jumlah titik kemungkinan A-nya NA dibagi NS. NA-nya berapa? 3 ya, NS-nya 6. Jadi atau kita kecilkan, jadi kita sederhanakan jadi 1/2. Jadi peluang kemungkinan ganjil ya, muncul sisi ganjil adalah 1/2 ya. Nah, lalu kita contoh lagi. Peluang pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya sisi yang bukan angka 2. Berarti artinya sisi yang bukan angka 2. Nah, dia berarti kan seperti tadi ya, peluang yang tadi sebelumnya sudah kita bahas di sini. Nah, peluang komplement ya. Nah, komplement dari 2 gitu ya, komplement dari 2. Di sini berarti kejadian A adalah kejadian muncul sisi angka 2 ya. Nah, ruang sampelnya ada 6. Nah, sisi angka 2 ada berapa tuh? Ada 1 ya. Sisi angka 2 ada 1. Nah, peluang kejadian A artinya peluang kejadian A adalah 1/6. Nah, lalu peluang kejadian bukan A berarti yang selain angka 2 ya. Nah, ini adalah peluang kejadian bukan A. Yang tadi ya, peluang komplement yaitu 1 dikurang peluang A. Jadi artinya 1 dikurang 1/6, maka 5/6 ya. 1 itu kan 6/6 ya. 1 itu 6/6 dikurang 1/6. Jadi 5/6. Selanjutnya frekuensi suatu harapan. Nah, frekuensi harapan suatu kejadian yaitu frekuensi harapan dari sejumlah kejadian, merupakan banyaknya kejadian dikalikan dengan peluang kejadian itu. Misalnya pada percobaan A dilakukan N kali. Jadi kayak tadi ya, misalnya pelemparan dadu dilakukannya enggak sekali, misalnya 5 kali, 10 kali gitu ya, maka frekuensi harapannya ditulis sebagai berikut, yaitu frekuensi harapannya adalah N dikali peluang A gitu ya. Jadi 10 dikali peluang A-nya berapa? Karena 10 kali lemparan misalnya ya, kalau 4 kali lemparan berarti 4 kali peluang A. Nah, jika satu dadu dilempar 30 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah, nah di sini bisa dilihat ya, NS-nya berapa ya, titik sampelnya berapa di situ. Sampel dadu, mata dadu 6 ya tadi ya, mata dadu sampelnya ada 6. Lalu peluang munculnya mata dadu kurang dari A, berarti yang kurang dari 3. Berarti angka berapa yang kurang dari 3? 1 sama 2 ya. Yang kurang dari 3 kan hanya 1 dan 2 ya kan. Mata dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mata dadu itu. Nah, kurang dari 3 berarti 1 dan 2. Berarti titik peluangnya ada, NA-nya ada 2 ya, maka peluang A adalah NA dibagi NS yaitu 2/6, atau kita sederhanakan 1/3 ya, dari 2/6 jadi 1/3 kita sederhanakan ya. Nah, lalu di sini frekuensi harapannya, frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 yaitu frekuensi harapan A-nya adalah N dikali peluang A tadi ya. N-nya 30 nih, ternyata dilemparnya 30 kali. Berarti 30 dikali 1/3. Tinggal kita kalikan ya. 3 kali 30 kali 1, 30 bagi 3 jadi 10 kali. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 10 kali ya, munculnya kemungkinannya ada 10 kali ya, dari 30 kali pelemparan. Jadi kemungkinan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah 10 kali ya. Nah, lalu contoh kedua.
Pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus sebanyak 240 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 2 gambar dan 1 angka. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Kita buat pakai diagram pohon. Nah, koin pertama angka dan gambar ya. Lalu koin kedua bisa jadi angka dan gambar gini ya. Nih, koin pertama angka dan gambar. Lalu koin keduanya dari angka ini, koin pertama angka, koin keduanya bisa angka gambar, lalu koin ketiganya bisa angka gambar, angka gambar gitu ya. Nah, terus ini koin pertamanya gambar, koin keduanya bisa angka gambar, lalu koin ketiganya bisa angka, jadi koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga angka, dan koin ketiga bisa gambar gitu ya. Lalu ini juga angka gambar ya. Nah, di sini terlihat ya warnanya ya. Kayak gini ya, lebih kelihatan. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa ketemu nih ada Nah, kita bisa ketemu ya. Di sini ada kemungkinan pertama yaitu angka. Lalu angka gambar, lalu angka gambar, lalu angka gambar ya. Koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiga angka, lalu bisa koin pertama gambar, koin kedua angka, koin ketiganya gambar ya. Koin pertama gambar, koin kedua gambar, koin ketiganya angka, lalu gambar. Nah, kemungkinan yang 2 gambar dan 1 angka, 2 gambar dan 1 angka. Lihat yang gambarnya ada 2. Di sini yang gambarnya ada 2 kan berarti kemungkinannya dari sini aja nih, dari sini yang ada gambarnya 2. Kayaknya udah angka-angka ya. Nah, berarti dimulai dari sini. Nah, ini ada nih gambar angka. Nah, kalau di sini berarti di sini juga gambar. Ini mah enggak ya. Nah, ini gambar angka. Nah, di sini juga bisa kita lihat gambar angka gambar ya. Jadi ada 3 ya. Jadi kemungkinannya jadi titik sampelnya tadi 8, lalu NA-nya ada 3 ya, yang gambarnya 2 kali dan 1 angka ya, karena di sini nggak disebutkan, dibilang bahwa nggak ada syarat gitu ya, syarat bahwa yang pertama bentuknya angka, yang kedua bentuknya gambar, nggak ada syarat seperti itu ya. Jadi bebas, jadi bisa angka duluan, gambar, yang penting 2 gambar dan 1 angka. Jadi ada 3, berarti artinya PA-nya berapa peluang A-nya? Peluang A-nya artinya 3/8 ya, NA dibagi NS, 3/8, karena NS-nya ada berapa titik sampelnya nih? Nih pertama 1, kedua ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah gitu ya, bisa kita lihat ya, atau 2 kali 2 kali 2 ya, 2 pangkat 3 karena ada 3, jadi 8 ya. Jadi artinya 3/8 ya, 3/8 peluang A-nya dikali dengan jumlahnya berapa kali? 240 kali ya titik sampelnya. Jadi sehingga frekuensi harapannya adalah 90 kali ya. Nah, lalu kejadian majemuk. Nah, di sini kejadian majemuk adalah 2 atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, yaitu ada nanti kejadian saling lepas, lalu ada kejadian tidak saling lepas, lalu ada kejadian saling bebas, dan ada peluang bersyarat ya. Lihat yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Di sini adalah penjumlahan peluang dari kedua kejadian A dan kejadian B.
disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan ya. Untuk dua kejadian saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi ditulis. Nah, ditulis seperti ini ya. PA tidak saling lepas dengan B, yaitu peluang A ditambah peluang B ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa kejadian A sama B-nya ini pada saat bersamaan tidak ada yang beririsan. Jadi beda semua nih. Jadi ketika jadi pada saat bersamaan itu dia beda gitu ya. Kalau beririsan kan seperti ini. Jadi ada yang sama nih keluar peluangnya gitu ya. Kalau ini peluangnya tidak ada yang sama. Jadi kejadian saling lepas namanya ya. Kalau beririsan berarti nanti namanya kejadian tidak saling lepas. Nah, di sini contohnya. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Kita bisa lihat di sini ya. Kita buat dadu pertama, mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua, mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, lalu munculnya mata dadunya 1, mata dadu kedua 1, mata dadu ke-1-nya 1 gitu ya. Terus lalu mata dadu ke-1 ya 2 muncul, mata dadu keduanya muncul 1 ya. Nah, terus muncul, nah ini dibuat gini ya, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6. Lalu ini mata dadu 2-nya muncul angka 2, mata dadu 1-nya muncul angka 1, jadi 2,1, 2 dan 1 ya maksudnya ya munculnya. Lalu muncul mata dadu 2, angka 2, lalu muncul di dadu ke-1 mata dadu 2 jadi 2,2, lalu muncul di dadu kedua mata dadunya 2, di dadu ke-1 mata dadunya 3, makanya ditulis 2,3. Seterusnya ya buat seperti itu. Nah, kejadian muncul dadu berjumlah 6. Yang mana yang berjumlah 6? Kita bisa lihat di sini 1 tambah 5, 6 ya. Nah, kita akan turun ke bawah nih. 5 tambah 1, 6. 4 tambah 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya ada 5 ya, peluangnya ada 5. Lalu, kejadian muncul dadu berjumlah 11. Yang berjumlah 11 ada berapa nih? 4 tambah. Oh, salah ini sebentar. Ya, di sini peluang munculnya mata dadu jumlah 6 dan jumlah 10 ya. Jumlah 10 di sini yaitu jumlah 10 4 sama 6 ya. 4 tambah 6 10. Nah, lalu 5 5 dan bisa 6 4. Lalu berarti kejadian muncul mata dadu berjumlah 10 ada 3 kemungkinannya. Nah, ini ya. Ada 3, berarti NA-nya 5, NB-nya ada 3, yang 10 ya. Nah, NS-nya ada berapa NS-nya? 1 tadi mata dadu jumlahnya berapa sampelnya, titik sampelnya 6 ya. Nah, ini ada 2, berarti tinggal 6 pangkat 2 ya, atau 6 kali 6. Jadi 36 jumlah sampelnya ya. Jumlah sampel nih semuanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ke bawah kan 6 kali 6 ya. 36. Nah, maka peluang A adalah NA dibagi NS. NA-nya berapa? NA-nya 5 tadi ya. Nih NA-nya nih 5. 5 per 36. Lalu peluang kejadian B. Peluang kejadian B yang berjumlah 10 ada berapa? Ada 3. Berarti 3 per 36, NS-nya 36 ya. Nah, maka pelemparan peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 10 ya. Nah, biasanya ada kalimat atau nih, atau gitu ya. Kalau dan itu biasanya pakai nanti ya yang selanjutnya. Nah, biasanya ini ada kata atau. Nah, berjumlah 6 atau dadu berjumlah 10. Nah, ini ditambahin ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, tidak ada yang beririsan ya. Dari kemungkinan muncul peluangnya A dan peluangnya B. Nggak ada yang beririsan ya. Untuk titik peluang A dan titik peluang B tidak ada yang sama gitu maksudnya ya. Tidak ada yang beririsan, dia berbeda semua. Jadi maka PA ditambah
peluang B ya, peluang A-nya 5/36 ditambah 3/36 sehingga hasilnya 8/36 ya. 5 tambah 3. Nah, lalu kejadian tidak saling lepas. Nah, di sini adalah penjumlahan peluang dari dua kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan ya. Jadi ketika kejadian A dan B dapat terjadi pada saat bersamaan gitu ya. Jadi dia bisa terjadi kejadiannya yang sama gitu atau adanya beririsan ya, maka sehingga didapatkan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang yang beririsan tadi gitu ya, peluang yang beririsannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Contohnya sebuah dadu merah dan sebuah dadu biru dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu warna merah lebih dari 4 atau mata dadu warna biru lebih dari 5. Anggaplah A adalah kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4 dan B adalah kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5 ya. Kita bikin dadu pertama warna merah ya, dadu kedua warna biru. Nah, ini bisa dilihat nih, ini biru nih yang dadu keduanya, dadu pertamanya yang merah ya, dadu kedua biru, dadu kedua merah seperti itu ya. Nah, kita lihat kejadian muncul mata dadu merahnya yang lebih dari 4. Berarti mata dadu merah lebih dari 4 berarti 5 dan 6 ya. Yang kemungkinan muncul mata dadu merah yang lebih dari 4 berarti 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Lalu kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5 berarti yang 6 lebih dari 5 berarti 6 aja ya, karena cuma 6 aja, tinggal 6. Berarti ini nih. Nah, ya, di sini bisa kita lihat. Nah, NA-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mata dadunya lebih dari 5 ya. Mata dadunya lebih dari 4 nih. 5, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. 6 kali 2 nih. Ada 12. NA-nya 12. Lalu NB-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, di sini kita lihat yang beririsan yang mana nih? Ternyata ada yang sama ya. Ada yang sama dari NA dan NB-nya. Nih di sini nih sama ya. NA dan NB-nya sama. Makanya nih jadi tidak saling lepas ya. Nih, ada 2 nih yang beririsannya. Maka nanti dikurangin jumlah yang tidak beririsannya. Maka A yang beririsan dengan B adalah 2. Nih, 1, 2. Ada 2 ya. Nah, maka titik sampelnya ada 36. Maka peluang A-nya adalah 12/36. Peluang B-nya adalah tadi 6/36. Nah, peluang yang A beririsan dengan B-nya adalah 2/36. Ada 2 ya, per 36. Maka kita hitung 12/36 ditambah 6/36 dikurang 2/36 yang beririsannya. Maka peluangnya adalah sama dengan 16/36 atau kita sederhanakan adalah 4/9 ya. Jadi peluang munculnya mata dadu warna merah lebih dari 4 atau mata dadu warna biru lebih dari 5 adalah 4/9. Seperti itu ya. Ini ada yang beririsannya. Nah, lalu kejadian saling bebas, yaitu 2 kejadian A dan kejadian B saling bebas. Jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B, maka peluang A dikali dengan peluang B untuk menghitungnya ya. Ya, kita masuk ke contoh ya. Di sini pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka ganjil pada dadu pertama dan angka genap prima pada dadu kedua ya. Nah, jadi kejadian saling lepas ini biasanya diikuti dengan kata dan ya.
Nah, di sini diumpamakan A adalah kejadian munculnya angka ganjil pada dadu. Angka ganjil pada dadu pertama ada angka berapa aja? 1, 3, 5 ya, angka ganjil. Jadi maka peluang A adalah NA per NS, yaitu 3 per 6 ya. Lalu B kita anggap adalah kejadian munculnya angka genap prima pada dadu kedua. Nah, angka prima itu ada 2, 3, 5 ya. Nah, yang genap kan hanya 2 aja, berarti 1 ya. Berarti NB-nya 1 per NS, titik sampelnya ada 6. Jadi 1 per 6 ya. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka keduanya disebut kejadian bebas. Sehingga peluang munculnya kejadian A dan B adalah peluang A dikali peluang B gitu. Tadi peluang A-nya 3 per 6 dikali 1 per 6. Jadi 3 per 36 atau kita sederhanakan 1 per 12 ya. Nah, lalu peluang kejadian bersyarat ya. Di sini adalah dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas ya. Jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama, munculnya A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau sebaliknya ya. Di sini jadi ada kejadian bersyarat, yaitu pertama peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu, yaitu rumusnya peluang kejadian A dengan syarat kejadian B yaitu adalah peluang A irisan B dibagi peluang B ya, dimana peluang B tidak sama dengan 0 ya. Atau didapatkan juga peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu, yaitu ditemukan rumusnya peluang irisan A dan B dibagi peluang A ya, atau di mana peluang A tidak sama dengan 0, atau ketika mencari peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A terlebih dahulu. Nah, contoh ya, 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul angka 5. Nah, gini bisa lihat ya di sini ya. Nah, di sini bisa kita cari peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, di mana mata dadu pertamanya adalah 5 ya. Mata dadu pertamanya adalah 5. Ada berapa tuh? Nah, bisa dilihat yang mata dadu pertama ada 5. Mata dadu pertama 5. Berarti kan artinya mata dadu pertama 5 itu hanya 1 ya. Jadi kemungkinannya mata dadu pertamanya itu angka 5 aja gitu ya. Kemungkinannya mata dadu pertama itu angka 5 aja. Dan jumlah mata dadunya lebih dari 9. Berarti jumlahnya kalau lebih dari 9, 10 gitu ya. Atau 11 gitu ya. Nah, 5 berarti di mata dadunya keduanya berapa nih kalau lebih dari 9? Mulai dari 5 lagi kan. Berarti 5 tambah 5 kan 10 gitu ya. Nah, habis 5, 6. Udah nggak ada lagi gitu kan. Mata dadu keduanya hanya 5 dan 6 gitu ya. Jadi 5 tambah 5 9, 5 tambah 6 kan di atas 9. Kalau 4, 5 tambah 4 9 ya. Jadi belum lebih dari 9. Berarti artinya peluangnya ada 2, titik sampelnya ada 36 ya. Titik sampelnya ada 36. Jadi peluang A irisan B-nya adalah 2 per 6. Atau kita bisa hitung tadi peluang A dikali peluang B ya. Nah, kejadian A-nya itu adalah mata dadu. Anggaplah kejadian A adalah mata dadu lebih dari 9. Nah, lalu tapi lebih dari 9-nya ini ada syaratnya tadi ya. Mata dadu peluang kejadian B-nya adalah muncul angka peluang syarat keduanya adalah mata dadu pertama muncul 5.
Berarti mata dadu 5 kan kemungkinannya hanya 1. Berarti kan peluang B-nya 1/6. Dikali peluang A-nya berapa? Peluang A-nya jadi 5 sama 6 gitu kan. Dimana yang jumlahnya lebih dari 9. Ya, jadi 5 tambah 5 dan 5 tambah 6. Jadi 2/6. Jadi 1/6 dikali 2/6 kan 2/36. Atau kita bisa langsung cari aja. Oh, 5 tambah 5, 5 sama 6. Gitu. Berarti 2 dan titik sampelnya 36. Ya, dari kedua mata dadu tersebut. Dari kedua dadu tersebut. Nah, lalu peluang B-nya berapa nih? Peluang dadu pertama muncul 5 gitu ya. Dengan peluang dadu pertama muncul angka 5 gitu ya. Nah, peluang dadu pertama muncul angka 5. Nah, bisa 5,1 ya, lalu bisa 5,2 ya. Lalu bisa 5,3, bisa 5,4, 5,5, 5,6 ya. Jadi peluang dadu pertama 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi peluang dadu pertama 5 ya. Pertama dadu 5 kan bisa 5,1. Yang penting pertama dadunya adalah 5. Ini peluang B-nya yaitu 6/36 ya, 6/36. Maka sehingga didapatkan peluang A irisan B 2/36 dibagi peluang B yaitu 6/36. Nah, 2/36 dibagi 6/36. Dibalik aja ya. Gitu kan, 2/36 berarti dikali 36/6. Nah, 36-nya coret jadi 2/6 ya, sama dengan 1/3 seperti itu ya. Ini nih, kan ini kan bisa dikali ya. Angka ini 2/36 itu 2/36 dibagi 6/36 kan tinggal dibalik ya. 2/36 dikali 36/6 ya. Nah, lalu contoh lagi, sebuah kotak berisi 4 bola kuning dan 5 bola hijau. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang terambil bola kuning pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua. Nah, di sini kita lihat. Peluang A adalah peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama ya. Kemungkinan muncul bola kuning pada pengambilan pertama. Nah, bolanya tuh ada berapa totalnya? 4 sama 5. Berarti totalnya sampelnya ada 9 ya. Nah, peluang terambilnya bola kuning ada 4 dong ya pada pengambilan. Berarti peluang A adalah 4/9. Lalu peluang kedua bola hijau dengan syarat pengambilan pertama kuning ya. Lalu peluang kedua bola kedua warnanya hijau ya. Peluang pengambilan bola hijau tapi dengan syarat pengambilan pertama kuning ya. Jadi sehingga di sini peluang B ya yang dengan syarat pengambilan pertama kuning. Nah, bola hijaunya ada berapa nih kemungkinannya? Kemungkinannya ada 5 ya. Kedua itu bola kedua yang diambil itu kemungkinan bisa ada 5 karena 5 bola hijau. Nah, titik sampelnya jadi berapa? Udah bukan 9 lagi ya karena udah diambil sebelumnya. Nih, dia mengambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jadi pas diambil bolanya satu nggak dibalikin lagi. Berarti kan sampelnya tinggal berapa nih? Tinggal 8 kan, satu ini udah diambil nih. Ini udah diambil. Ya. Ini udah diambil, ini udah diambil nih, ini nggak ada, ini udah diambil, berarti sampelnya tinggal ini. Dia tinggal ini doang. Sampelnya tinggal ini aja. Nah, kemungkinan peluangnya yang hijau ada berapa? Ada segini ya. Nih, ada 5. Tapi 5 per berapa dari titik sampel semuanya? Nah, ada 8. Jadi 5/8. Yang ini udah nggak ada, udah diambil ya. Berarti 5/8 ya. Karena tidak dikembalikan, maka pengambilan kedua jumlah bola yang tersedia sisanya 8. Tapi hijaunya masih tetap ada 5 ya. Karena yang diambil pertama kuning. Nah, kalau misalnya yang diambil pertama hijau, berarti peluang hijaunya tinggal 4/8 karena sudah diambil gitu ya. Karena yang diambilnya yang kuning, berarti peluang hijaunya 5/8 gitu ya. Jika peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah peluang A irisan B adalah, nah, yaitu peluang A
dikali, nah ini karena ininya yang diketahui ya, ini yang diketahui, justru kita belum tahu adalah yang dimintanya adalah peluang terambilnya ini ya. Jadi peluang A irisan B-nya ya. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali ini ya, peluang bola hijau dengan syarat pertama bola kuning. Jadi 4/9 dikali 5/8 ya, yaitu 20/72 atau kita sederhanakan 5/18 ya. Jadi peluang terambilnya bola kuning pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua, yaitu adalah 5/18 ya. Nah, di sini ada soal yang bisa nanti dikerjakan ya. Oke. Oke, sekian pembahasan mengenai teori peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.